Video ini ditujukan untuk kamu yang sedang berusaha keras belajar, tapi ngerasa susah banget. Waktu SD aku adalah siswa yang biasa-biasa saja. Lanjut ke SMP, aku berada di kondisi paling bawah, ranking 3 terbawah di kelas. Seperti diriku yang dulu merasa otakku gak mampu, tapi akhirnya semua gak ada yang sia-sia. Kamu hanya perlu sedikit pelajari triknya. Terus pas SMA pernah dilakukan tes IQ. Nilai skor IQ ku di bawah rata-rata teman satu kelasku. Tapi sekarang aku sudah beberapa kali memenangkan Olimpiade Fisika dan bahkan sekarang sudah mendapatkan beasiswa penuh dari salah satu perusahaan oil and gas di Indonesia, dan kemudian melanjutkan studiku ke luar negeri dengan beasiswa dari dua negara, dari Indonesia dan Republic of China. Jadi pertanyaannya adalah, kok bisa? Gimana caranya? Jadi hari ini aku ingin berbagi kepada kalian beberapa kebiasaan yang sangat sederhana, akan tetapi kalau dilakukan setiap harinya, hal ini akan bisa menaikkan tingkat kecerdasan otak kita semua. Dan tentu saja akan mempercepat otak kita dalam belajar setiap hal. Dan misalkan kalian adalah seorang pelajar atau mahasiswa yang sekarang ini merasa membutuhkan dan ingin mengupgrade kecepatan belajar kalian, video ini akan cocok untuk kalian semua. Dan kalau saja sekarang ini kalian merasa, oh belajar susah banget, belajar kok gak masuk-masuk. Apakah ada yang salah dengan otakku sekarang ini? Kenapa aku belajar dari tadi udah berjam-jam masih aja gak masuk? Mungkin kamu belum menerapkan beberapa kebiasaan yang akan aku jelaskan di video ini. Jadi selain kebiasaan yang akan aku ceritakan kepada kalian, aku di sini juga akan menjelaskan tentang mindset atau pola pikir sederhana yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, sehingga kita semua bisa menaikkan performa otak kita masing-masing menjadi lebih cepat. Hal ini telah manjur di diriku sendiri dan semoga ini bisa bekerja di diri kalian juga. Jadi tips pertama, right body, right mind. Apa artinya? Saat tubuh kita baik, saat tubuh kita sehat, maka pikiran kita juga pasti sehat. Dan sehat di sini, yang aku maksud di sini bisa dicapai dengan cara yang sangat sederhana, dan ini bekerja untuk diriku sendiri, di mana kita setidaknya setiap hari harus meluangkan waktu untuk setidaknya jalan 20 menit atau lari 20 menit, lari kecil. Karena dengan melakukan hal ini, otak kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang akan meningkatkan kerjanya, sehingga otak bisa bekerja lebih cepat dan efektif. Kemudian tips dan mindset selanjutnya adalah tidur cukup 8 jam sehari. Sudah ada banyak sekali studi yang menyatakan tentang pentingnya tidur setidaknya 8 jam sehari. Karena misalkan kita mengalami keadaan di mana kita susah tidur, kita akan mengalami kekurangan tidur, dan itu tidak bagus untuk diri kita, terutama untuk otak kita. Dan ternyata di sini pernah dilakukan studi tentang apa efek dari kurang tidur terhadap performa belajar setiap siswa dan mahasiswa. Dan ternyata ditemukan satu hal di sini, di mana untuk siswa ataupun mahasiswa yang kurang tidur itu memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 kali lebih lama untuk mempelajari suatu hal, untuk mempelajari sebuah materi. Jadi mode terbaik untuk bisa belajar dengan fresh adalah dengan tidur yang cukup, kemudian bangun dalam keadaan fresh, dalam segar, dan baru bisa belajar dengan oke, dengan memastikan tidur setidaknya 8 jam setiap harinya. Kemudian mindset dan tips selanjutnya adalah produksi hormon serotonin. Ya, kita semua tahu bahwa hormon serotonin adalah sebuah hormon yang akan memicu tingkat kebahagiaan, dan itu akan memberikan dampak yang baik terhadap otak kita. Hormon serotonin dapat mengatur suasana hati kita, mencegah depresi, dan tentu saja meningkatkan performa dan kerja otak kita. Dan satu hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa ternyata otak bisa memproduksi hormon serotonin secara gratis, dan kita tidak memerlukan hal yang cukup mahal. Kita hanya perlu keluar dari rumah di pagi hari, kita menghirup udara segar, dan kemudian melihat pemandangan dari alam kita yang ternyata cukup indah. Kebetulan langitnya sekarang lagi bagus banget, kalian bisa lihat ini. Jadi setidaknya setiap pagi aku sempatkan setidaknya 5 atau 10 menit waktu untuk keluar rumah, melihat suasana di luar sambil menghirup udara segar dan menyadari alam kita ternyata indah juga ya. Begitu. Dan ini sangat penting untuk produksi hormon serotonin kita yang pada akhirnya nanti akan memberikan kebahagiaan pada diri kita masing-masing.
Sesederhana itu guys. Dari situlah produksi hormon serotonin di pagi hari bisa tercipta. Dan selain itu juga, kita juga bisa mencari paparan sinar matahari di pagi hari yang tentu saja akan memberikan vitamin D yang akan bermanfaat bagi diri kita dan akan meningkatkan level kesehatan kita. Percaya aja, kalau kalian bisa menerapkan mencari hormon serotonin ini setiap pagi, pasti kalian akan merasakan lebih bahagia di setiap harinya. Karena aku pun sudah melakukan hal itu dan efeknya sangat signifikan. Tips selanjutnya adalah makan. Ya, makan. Karena pada dasarnya saat kita belajar, otak kita memerlukan energi yang lebih besar. Dan misal ketika kita makan sesuatu yang itu cukup manis dan mengandung banyak sekali gula, energi kita pasti akan spike di awal, tinggi banget, tapi setelah berjalannya waktu akan turun secara perlahan dan itu tidak bagus. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus mengerti kebutuhan vitamin dan apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita agar bisa memiliki energi yang lebih stabil dan tentu saja meningkatkan kerja otak kita. Jadi sangat disarankan di sini mengonsumsi makanan-makanan yang akan memberikan vitamin lebih banyak kepada diri kita. Dalam Indonesia sendiri sering dirangkum sebagai 4 sehat 5 sempurna dan kalau saja kita bisa menepati hal itu, ini akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk diri kita dan akan meningkatkan level otak kita. Selanjutnya, tips dan mindset ini juga sering sekali dilupakan oleh orang. Pentingnya air putih. Karena sebenarnya saat kita belajar, sebenarnya tubuh kita memerlukan hidrasi yang lebih tinggi daripada pada saat kita tidak belajar. Dan agar bisa beroperasi dan memberikan fokus yang lebih tinggi, kita perlu setidaknya minum air putih yang sehat. Karena hal ini akan memberikan fokus yang lebih tinggi pada diri kita sehingga kita lebih siap untuk belajar dan bisa belajar dengan lebih cepat. Oke, setelah semua persiapan baik fisik dan non-fisik sebelumnya sudah kita lakukan setiap hari, sekarang saatnya untuk set goal dan lebih fokus. Penerapannya bisa sangat sederhana di sini. Misalkan di suatu hari kita mau belajar, tapi sebelumnya kita harus menerapkan terlebih dahulu nih, gimana goal dan apa yang harus kita selesaikan pada hari itu juga. Hari ini aku mau belajar seberapa banyak. Oh, hari ini ada tugas apa aja yang harus diselesaikan. Terus gimana ya caranya biar bisa selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat? Jadi kunci utamanya di sini adalah menetapkan goals. Dan setelah goals itu ditetapkan, kita memberikan fokus yang lebih tinggi terhadap pencapaian hal tersebut. Oke, lakukan tips-tips ini dan tanamkan mindset hal-hal ini dalam diri kita masing-masing dan insya Allah akan ada progres dalam belajar kita. Yang kalau sebelumnya kita susah sekali belajar, maka pasti setelah kita menerapkan hal-hal sebelumnya ini, kita akan bisa belajar dengan lebih cepat, dengan lebih efektif juga. Sekian untuk video hari ini dan untuk video edukasi dan pengembangan diri lainnya, kalian bisa tonton di channel ini. Aku Aryan Pram dari Jurnal Royan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.